Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dwi Safitri, program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Salamah Eka Susanti, MSI. Judul dari materi yang akan kita bahas yaitu ijtihad sebagai metode studi. Yang pertama yaitu klasifikasi mujtahid. Mujtahid adalah seseorang yang dalam ilmu fikih telah mencapai derajat ijtihad. Ini berarti ia telah memiliki kemampuan untuk melakukan inferensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang terpercaya dan muktabar. Mujtahid juga diartikan sebagai orang yang bersungguh-sungguh dalam menggerakkan segala kemampuan rasionalnya untuk mempelajari ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis serta memberikan pertimbangan tentang hukum-hukum Islam. Syarat-syarat mujtahid yang pertama yaitu menguasai ilmu bahasa Arab. Jadi mujtahid itu harus memiliki pemahaman dalam bahasa Arab, karena Al-Quran dan As-Sunnah itu berbahasa Arab. Jadi seorang mujtahid itu harus menguasainya untuk memahami teks-teks yang ada dalam Al-Quran dan hadis dengan benar. Yang kedua yaitu mengetahui Al-Quran dan naikh mahsyuk. Mujtahid harus mengetahui isi yang ada dalam Al-Quran serta konsep naikh yaitu ayat yang menghapus dan masyhuk yaitu ayat yang dihapus. Yang ketiga yaitu mengetahui as-sunnah. Pengetahuan tentang as-sunnah baik sunnah qauliyah atau perkataan Nabi, fi'iliyah atau perbuatan Nabi maupun takriyah persetujuan Nabi itu sangat penting untuk mujtahid miliki. Yang keempat yaitu mengetahui ijma' dan ikhtilaf. Seorang mujtahid harus mengetahui masalah-masalah yang ada dan yang telah disepakati oleh ulama atau ijma' dan yang masih diperdiskusikan atau masih dimusyawarahkan atau ikhtilaf. Yang kelima yaitu mengetahui kias. Pemahaman tentang kias atau analogi dan penerapannya dalam hukum fikih merupakan syarat penting bagi seorang mujtahid. Yang keenam yaitu mengetahui tujuan hukum syariat. Seorang mujtahid harus memahami apa tujuan ditetapkannya hukum itu untuk membawa kemaslahatan masyarakat yang merupakan inti dari risalah Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh yaitu kemampuan analisis. Mujtahid harus memiliki kemampuan dalam menganalisis dengan benar untuk menjaga dari kesalahan dalam berpikir dan membuat kesimpulan. Yang kedelapan yaitu niat dan keyakinan yang benar. Niat dan keyakinan seorang mujtahid harus semata-mata hanya karena Allah dalam rangka menegakkan agama yang benar. Lalu tokoh-tokoh mujtahid itu ada beberapa. Yang pertama itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah seorang ahli hadis dan fikih dari Kufah. Beliau juga pendiri dari mazhab Hanafi. Yang kedua yaitu Imam Malik. Malik bin Anas adalah pendiri mazhab Maliki. Beliau juga dilahirkan di Madinah dan belajar dari ulama besar di kota tersebut. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah pendiri mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia, Malaysia, dan Mesir. Yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hambali. Ahmad bin Hambal adalah pendiri mazhab Hambali. Berikut yang menjadi objek atau lapangan ijtihad. Yang pertama yaitu semua ayat Al-Quran dan hadis yang dari segi keberadaannya bersifat qat'i, tetapi dari segi
dalalahnya bersifat zanni. Yang kedua yaitu semua ayat-ayat Al-Quran yang diriwayatkan tidak secara mutawatir atau yang tidak terdapat di dalam Mushaf Utsmani, yaitu yang termasuk dalam Qiraah, Mayurah, dan Syajazah. Yang ketiga yaitu semua hadis yang bersifat zaniyal wurud dan sekaligus bersifat zaniyal dalalah. Yang keempat yaitu persoalan-persoalan hukum tidak terdapat nah Al-Quran atau hadis atau ijma yang menjelaskan hukumnya. Dalam hal ini, untuk menentukan hukumnya digunakan dalil yang bersifat penalaran hukum atau arai seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istihsab, atau dalil-dalil lain yang dalam penggunaannya terdapat banyak perbedaan pendapat antara satu mazhab dengan mazhab lainnya. Ringkasnya, lapangan ijtihad itu terdiri dari dua, yaitu yang tidak ada nas atau ketentuan sama sekali, dan yang ada nasnya tetapi tidak qat'i wulul. Ijtihad dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu ijtihad istimbati, yaitu ijtihad yang dilakukan para ulama khusus untuk mengistimbatkan hukum dari dalil. Menurut jumhur ulama, ijtihad bentuk ini mungkin saja mengalami kemadiaan pada masa-masa tertentu jika hasil ijtihad masa lampau masih dianggap cukup untuk menjawab masalah-masalah yang muncul di kalangan umat Islam. Kedua yaitu ijtihad tatbiqi, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Ada beberapa metode yang digunakan dalam ijtihad, antara lain yaitu yang pertama qiyas. Qiyas adalah menggunakan analogi untuk menetapkan hukum baru berdasarkan kesamaan dengan kasus-kasus yang ada dari sebelumnya. Yang kedua yaitu istihsan, memilih pendapat yang lebih baik atau lebih adil daripada pendapat lain berdasarkan pertimbangan maslahatnya atau kebaikan dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu ihtisab, menggunakan perumpamaan bahwa suatu keadaan tetap sama sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Yang keempat yaitu maslahah mursalah, pertimbangkan kepentingan umum dalam menentukan hukum. Jadi harus mempertimbangkan kepentingan bersama untuk menentukan hukum dalam masalah tersebut. Yang kelima yaitu sad al-dori'ah, menutup jalan menuju kemudorotan dengan menetapkan larangan pada hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.